Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adinda Mani Putri dengan NPM 2335104446. Di sini saya akan menjelaskan mengenai JavaScript asynchronous, di mana materi yang saya sampaikan mengenai konsep JavaScript asynchronous, perbedaan antara JavaScript asynchronous dan synchronous, ada callback, promises, async, dan await dalam JavaScript asynchronous. Nah, di sini saya membahas mengenai konsep JavaScript asynchronous. JavaScript asynchronous adalah teknik pemrograman di mana kode dapat dijalankan tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai. Dengan kata lain, JavaScript dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan non-blocking, sehingga tidak dapat menghambat eksekusi kode lainnya. Mengapa JavaScript asynchronous diperlukan? JavaScript secara default adalah single-threaded. Artinya hanya bisa menjalankan satu perintah dalam satu waktu. Jika kita menggunakan pendekatan sinkronus, proses yang memakan waktu lama akan menghentikan eksekusi kode lainnya, atau yang disebut dengan blocking. Oleh karena itu, asinkronus digunakan untuk menghindari pemblokiran eksekusi kode, memungkinkan multitasking dalam satu thread, meningkatkan responsivitas aplikasi, terutama dalam operasi seperti mengambil data dari API, fetch, membaca file dari server, menjalankan query database. Cara kerja JavaScript asynchronous sendiri ini bekerja dengan event loop yang memungkinkan tugas berat seperti pengambilan data dari server untuk diproses di latar belakang tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya. Sebenarnya apa sih perbedaan JavaScript asynchronous dan synchronous? Di sini terdapat aspeknya, perbedaan antara synchronous dan asynchronous. Dalam tabel ini terdapat cara eksekusi. Cara sinkronus yaitu berurutan, blocking, yang artinya satu perintah harus selesai terlebih dahulu sebelum perintah berikutnya dijalankan. Selanjutnya, jika asinkronus itu tidak berurutan, yang artinya kode tidak harus dijalankan secara berurutan. Jika ada tugas yang membutuhkan waktu lama, JavaScript akan menjalankan tugas lain terlebih dahulu, lalu kembali ke tugas yang tertunda ketika sudah selesai. Dalam kecepatannya, sinkronus ini lebih lambat jika ada tugas berat, seperti membaca file besar atau mengambil data dari server, maka proses lainnya akan tertunda sampai tugas tersebut selesai. Ini membuat eksekusi kode terasa lambat. Sedangkan asinkronus ini lebih cepat karena tidak menghambat eksekusi. Karena kode tidak harus menunggu satu persatu proses sehingga bisa berjalan lebih efisien. Selanjutnya, dalam seed responsive, JavaScript sinkronus bisa menyebabkan aplikasi macet. Karena harus menunggu tugas selesai sebelum melanjutkan, aplikasi bisa tidak menjadi responsif atau terasa lambat, terutama jika ada operasi berat yang berlangsung. Sedangkan asinkronus ini lebih responsif, karena tugas berat bisa diproses di latar belakang tanpa menghentikan kode lainnya. Selanjutnya, dalam contoh, sinkronus ini terdapat console.log, perhitungan sederhana. Maka perintah ini akan mencetak ke konsol satu persatu sesuai urutan. Perhitungan matematika sederhana juga berjalan secara sinkronus, karena hasilnya langsung tersedia tanpa harus menunggu. Sedangkan asinkronus ini menggunakan set timeout, fetch database, dan query, di mana kita bisa menjadwalkan kode untuk menjalankan setelah waktu tertentu tanpa menghentikan eksekusi lainnya. Sedangkan fetch ini digunakan untuk mengambil data dari API. Dan database query ini untuk mengambil informasi dari basis data tanpa menghambat program utama. Implementasi dari JavaScript sinkronus adalah kode langsung dieksekusi. Sedangkan implementasi dalam JavaScript asinkronus terdapat callback, promise, assign, atau await. Secara keseluruhan, asinkronus lebih unggul dalam menangani tugas berat
karena tidak menghambat eksekusi kode lainnya. Sementara sinkronus lebih cocok untuk tugas sederhana yang membutuhkan hasil langsung. Berikut ini penjelasan mengenai callback dari JavaScript asinkronus. Callback adalah fungsi yang dikirim sebagai argumen ke fungsi lain dan dipanggil setelah fungsi utama selesai dieksekusi. Callback digunakan untuk menangani operasi asinkronus seperti membaca file, mengambil data dari server, atau menunggu waktu tertentu. Konsep callback memungkinkan kita untuk menjalankan kode secara non-blocking, sehingga program tetap berjalan tanpa harus menunggu proses yang lama selesai. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana dari codingan callback itu sendiri. Maka kita akan kembali ke Visual Studio Code kita. Kita buat project baru nih. Kita buat folder baru yaitu tugas 6. Dan select folder. Kita menggunakan tugas 6, kita menggunakan index.html. Nah, di sini kita akan menginputkan elemen dari HTML tersebut. Ini cara cepatnya, kita akan memasukkan title-nya dengan nama tugas 6. Selanjutnya pada bagian body kita buat JavaScript yang hendak kita masukkan nanti ini. Selanjutnya kita tab sini, kita memberi komentar untuk membuat nama di sini callback, karena kita akan menggunakan function dari callback itu sendiri. Selanjutnya kita akan membuat sebuah function di mana nama function itu sendiri yaitu salam dengan dua parameter yaitu nama dan callback itu sendiri. Di mana pada function ini kita akan ngeprint console.log yang namanya halo plus nama kita yang hendak kita masukkan nanti. Dan kita memanggil callback itu sendiri. Selanjutnya kita membuat function yang bernama selesai. Dan kita akan menampilkan console.log, maka proses selesai. Di sini kita akan memanggil salam, namanya Adin. Nah, pada callback di sini kita membuat dua function yaitu function salam dan function selesai. Di mana function salam ini terdapat dua parameter yaitu nama dan callback itu sendiri. Ini kita ngeprint halo plus nama. Nama di sini kita inputkan di bagian salam ini. Dan function selesai ini akan tertampil juga. Sorry, ada kesalahan. Konsol dan akan tampil proses selesai. Maka outputnya ini nanti yaitu halo Adinda dengan proses selesai. Kita lihat di konsol kita. Kita running dulu. Kita inspect kodenya. Terdapat error di 13 dan 52 pada salam dan left reloadnya. Oke, kita lihat dulu. Nggak besar. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah muncul halo Adinda, proses selesai. Untuk materi selanjutnya,
Terdapat Promise. Promise adalah fitur JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asinkronus dengan cara yang lebih bersih dan mudah dibaca dibandingkan dengan callback. Promise memungkinkan kita untuk menangani tugas yang mungkin berhasil atau yang disebut dengan resolved atau gagal, rejected. Promise memiliki 3 status utama, yaitu pending, sedang dalam proses, yaitu belum selesai, fulfilled, resolved, berhasil dieksekusi, rejected, gagal karena suatu alasan misalnya error jaringan. Promise digunakan untuk menghindari fallback hal yang sering terjadi saat menggunakan callback bersarang. Berikut ini adalah codingan dari Promise itu sendiri. Selanjutnya kita buat di HTML kita ini. Kita lanjutkan saja. Dan kita beri nama Promise. Variabelnya dulu, let janji sama dengan new Promise resolve dan reject. Let sukses sama dengan true titik koma. Selanjutnya kita buat set timeout. If sukses, maka ia akan menampilkan resolve terpenuh. Else ada reject di sini. Kita atur waktunya yaitu 2 menit. Terdapat janji titik dan hasilnya konsol
Fine. Selesai. Nah, pada codingan promise ini terdapat sebuah variabel dengan let janji, di mana name promise ini membuat sebuah objek dengan promise. Terdapat dua parameter, yaitu resolve dan reject. Di mana jika let sukses ini bernilai benar, maka ia akan mengatur set timeout-nya terdapat 2 detik. If jika sukses, maka ia akan membuat ngeprint nih resolve janji terpenuhi. Jika tidak, maka dia akan ngeprint janji gagal. Nah, selanjutnya janji ini titik then, maka hasilnya akan ditampilkan konsol hasilnya tersebut jika sukses. Dan dia jika titik catch, maka ia error. Dan jika janjinya itu gagal. Dan titik finally ini, maka ia akan menampilkan proses selesai. Selanjutnya akan kita jalankan. Maka hasil konsolnya yaitu janji terpenuhi dan proses selesai. Selanjutnya materinya yaitu mengenai async dan await. Assign atau await ini adalah fitur JavaScript yang digunakan untuk menangani operasi asinkronus dengan cara yang lebih mudah dibaca dan ditulis dibandingkan dengan promise chaining. Titik then, titik catch. Kelebihan assign atau await dibanding promise dan ini, kode lebih bersih dan mudah dibaca, menyerupai kode sinkronus sehingga lebih intuitif, menghindari callback hell yang sering terjadi pada callback dan promise chaining. Berikut ini adalah codingan dari assign itu sendiri. Selanjutnya kita buat di Visual Studio Code kita, dan kita kasih komentar assign. Namanya assign function. Nama parameternya hello. Hello. Ini kita tidak usah isi apa-apa. Selanjutnya kita akan menampilkan return di mana ada tulisan hello, koma, aja. Selanjutnya kita panggil nih function kita itu sendiri, hello assign. Kita buat seperti ini, titik then, dimana kita akan nampilkan menggunakan console titik log, console titik log. Console log kita. Di sini adalah output dari assign kita tadi. Selanjutnya jika kita jalankan codingan
apakah hasilnya seperti ini. Akan menampilkan, nah di sini dia terdapat hello, Adinda. Sedangkan untuk codingan dari await ini sendiri memiliki codingan yang seperti ini. Jika kita jalankan di Visual Studio Code, kita buat komentar dulu. Await. Kita buat lagi function bernama delay. Return new Roma, di mana terdapat resolve bernama parameter resolve sama dengan lebih besar. Kita membuat pengaturan waktunya set time out. Terdapat resolve di sini dalam bentuk M. Kita buat bernama time function dengan nama functionnya itu yaitu proses. Parameternya ini apa saja. Kita akan menampilkan konsol function kita itu sendiri, menggunakan console log mulai. Dan kita menggunakan await delay selama 2 menunggu dalam detik. Ini kita buat kode dalam 2 detik. Nah, pada await ini terdapat 2 function. Function delay dalam parameternya yaitu ms. Ms ini parameternya. Selanjutnya dia akan return ini menampilkan promise yang baru yang dalam resolve, di mana set timeout-nya itu dalam bentuk ms. Type function process, di mana terdapat assign function process ini, di mana terdapat console log titik mulai, di mana mulai kita menunggu selama akan ditunggu selama 2 detik dan kita akan menampilkan prosesnya itu. Selanjutnya jika kita jalankan di sini, nah di sini sudah tertampil mulai. Selanjutnya materi kita ini saya sudah menyebut Selanjutnya, dalam materi kita ini, saya membuat sebuah studi kasus dalam pemesanan makanan online. Kita akan membuat simulasi pesanan makanan online dengan 3 metode yang berbeda, yaitu callback, promise, dan assign atau await. Di mana kita akan membutuhkan pelanggan memesan makanan. Proses membutuhkan 2 detik menggunakan callback. Serta restoran akan menyiapkan makanan, proses membutuhkan kita ubah menjadi 4.
4 detik biar akan nampak perubahannya dalam bentuk promise. Selanjutnya makanan akan diantar ke pelanggan dan membutuhkan waktu sebanyak 6 detik menggunakan assign atau await. Berikut ini adalah codingan dari studi kasus pemesanan makanan online kita. Berikut ini contoh JavaScript asinkronus. Lihat dan amati di konsol. Selanjutnya ada ini juga. Berikutnya kita akan membuat codingan dari studi kasus kita tadi. Kita membuat elemen dari HTML itu sendiri dengan title-nya kita buat lagi tugas 6. Dimana pada bagian body ini kita membuat heading 2. Kita buat di sini simulasi pemesanan makanan online. Kita buat heading 3 untuk melihat mana pada bagian heading 3 ini kita buat seperti ini. Lihat dan amati di konsol perubahannya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan elemen dari JavaScript-nya itu sendiri. Script. Di mana kita akan membuat sebuah callback sesuai dengan studi kasus kita tadi. Di mana callback ini kita buat sebuah function lagi. Function order food. Di mana menggunakan parameternya yaitu customer name sama callback. Kita akan memanggil callback-nya. Dan kita akan menampilkan console.log buat pagar dolar-dolar ini yaitu customer name sabar dulu. Oh ya. Kita menggunakan backtick. Kita menggunakan backtick.
Selanjutnya kita akan mengatur waktunya. Set hot pesanan dan kita akan menampilkan nama customer kita. Dari back lagi kan dari callback itu sendiri. Nah, kita mengatur waktunya itu 2 detik. Proses 2 detik. Untuk yang ini terdapat error, guys. Errornya itu di mari kita lihat di konsol dulu. Yaitu kita menggunakan ProMice untuk pembuatan proses pembuatan makanan kita. Kita menggunakan function seperti biasa, function prepare food. Bagian ini saya kosongkan. Return name from resolve seperti ini. Console titik log klik lagi to restoran sedang kan karena kita atur waktunya, set timeoutnya akan buat log lagi log titik makanan terus karena telah siap. Baik, di sini kita menggunakan koma itu 400 koma simulasi yaitu 4 detik. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan tentang assign atau await itu sendiri dalam proses pengantaran makanan.
kita buat lagi function atau kita buat assign function, namanya itu proses pengantaran. Ini kita buat deliver food, dimana parameternya kita buat kosong aja dulu, dan kita menampilkan dalam bentuk console log lagi, console.log backtick kurir sedang mengantarkan karena titik koma. Dan ini kita buat fungsi await tadi, await name promises resolve set time out-nya dalam bentuk time out-nya itu resolve, koma, kita atur waktunya 6.000 yaitu 6 detik, koma, buat simulasi 6 detik. Selanjutnya kita akan nampilkan console log, kita mengecek makanan telah sampai ke pelanggan. Selanjutnya kita perlu menjalankan simulasi kita ini. Pertama kita akan menjalankan dari assign kodenya, assign function, functionnya itu start order, dengan parameternya itu kita buat customer name, price, customer name itu sendiri, baru time. Prepare food, kanan, selesai.
kita contoh pemesan start order nih, masukkan namanya tadi. Ini saya akan memberikan penjelasan mengenai codingan yang saya buat tadi. Dalam struktur HTML ini terdapat heading 2, yaitu di mana ada kalimat berikut ini contoh JavaScript asinkronus. Lihat dan amati di konsol. Maksud saya membuat ini agar kita dapat melihat di konsolnya nanti. Selanjutnya terdapat callback dalam proses pemesanan. Di sini terdapat function yaitu order food, di mana kita ingin mengorder makanan dengan parameternya customer name, yaitu nama dari customer tersebut. Selanjutnya ini kita mereturn nilai dari new promise itu sendiri. Jika resolve berhasil, maka ia akan menampilkan nama makanan, nama customer kita sedang memesan makanan. Dimana kita mengatur waktunya, mengatur waktu banyak 2 detik. Dan juga kita akan menampilkan konsol lognya, yaitu pesanan dari nama customer kita diterima. Selanjutnya terdapat promise, yaitu dalam proses pembuatan makanan. Terdapat sebuah function yang bernama prepare food, di mana kita akan menampilkan return dari new promise itu sendiri. Promise baru di mana jika dia berhasil, maka ia akan menampilkan restoran sedang menyiapkan makanan. Kita mengatur waktunya sebanyak 4 detik, dan juga akan menampilkan makanan telah siap. Selanjutnya terdapat assign atau await, di mana proses pengantaran makanan. Terdapat assign function deliver food, di mana function ini akan menampilkan kurir sedang mengantarkan makanan. Di mana kita terdapat proses yaitu await, di mana waktu tunggunya menggunakan new promise. Jika dia berhasil, maka ia akan menampilkan timeout itu sendiri sebanyak 6 detik. Dan juga akan menampilkan makanan telah sampai ke pelanggan. Dari semua function-function tadi, kita harus menjalankan function tersebut menggunakan sintaks assign function start order, di mana kita memulai orderan itu menggunakan nama customer, di mana kita menggunakan try await order food. Kita akan nampilkan order food tadi menggunakan customer name beserta prefer food yang kita buat tadi dan deliver food, dan juga menampilkan pesanan dengan nama customer yang kita inputkan di bawah ini. Selesai, selamat menikmati. Jika error dia, maka akan muncul pesan error terjadi kesalahan dalam pemesanan, error message. Contoh pemesanannya itu yaitu start order dengan nama customernya Adinda. Jika kode ini kita jalankan, berikut ini contoh JavaScript asinkronus, lihat dan amati di konsol. Ini struktur dari HTML yang saya buat tadi. Jika kita hendak melihat JavaScript-nya itu di konsol, terdapat nih, Adinda memesan makanan. Pesanan dari Adinda diterima. Restoran sedang menyiapkan makanan. Makanan telah siap, kurir sedang mengantarkan makanan. Makanan telah sampai ke pelanggan. Pesanan Adinda selesai, selamat menikmati. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai JavaScript asinkronus. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.